Tuhan tidak pernah menciptakan produk gagal. Cuman yang reject banyak. Lo bingung ya ngeliat orang bingung? Namanya juga warung baru buka. Sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Apalagi lo, umat Nabi. Kan, Bib, dakwahnya nanti dulu, Bib. Kita take bumper dulu ya. Yah, ganggu lo. BTB, roll! Sekarang Gen Z ini pada kenapa ya? Kalau nulis komentar pada pedes-pedes, sampai kelasa ke tenggorokan gue. Aus beneran gue. Untung nih ada Fruby Black Currant. Gue bikin lah. Fruby nih, dari episode gua sama Vior sampai sekarang nggak pernah gak seger. Apalagi manisnya, nggak bikin sakit tenggorokan. Jadi gua gak takut tuh buat ngobrol panjang sama orang-orang yang main ke warung sop Madura swasta gua. Yaudah, karena Fruby ini enak banget, minumnya juga sesuai dengan anjuran Islam. Sebaiknya sambil duduk. Alhamdulillah. Udah, mau beres-beres. Takut ada tamu ngajak ngobrol, mau beli-beli biar enak nih. Cak, tolong printin stiker-stiker ya. Nah, tulisannya pengamen gratis di sini. Soalnya banyak pengamen di sini. Kalau dia nyanyinya bagus, lagunya jelas sih gak apa-apa. Itu berkesenian, kita patut hargai. Tapi ini suaranya jelek, terus lagunya juga gak jelas. Banyak yang isinya juga haram-haram lagunya. Bahkan kemarin tuh ada masa pengamen kesini sumbing. Kan udah falas dari sononya tuh. Iya, tolong ya, nanti saya tempel di warung Madura swasta saya. Engki, kesoon, Cak. Waalaikumsalam. Baru dirasa nih. Mami. Mau ngamen ya? Nggak mau pesan minum. Mami. Mumi. Mana ada minuman Mumi? Di sini cuman jual minuman Fruby. Ya, itu. Fruby. Ya, Mami. Ya udah. Sebenarnya di sini jualnya sasetan, cuman ini karena kayaknya nggak enak nih buat ngobrol-ngobrol. Ya. Ini Black Currant. Black jangan. Iya, jadi black hitam, currant Kenyut. enggak. Current isu itu isu terkini. Black hitam terkini berarti. Kamu kan kenyut. Enggak. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Tapi kan black akan rasanya kenyut. Ya udah, coba ya kita obrolin ya. Saya nih bawa juga. Ini ternyata ada Visumbing. Iya. Kayaknya akan melelahkan nih. Tapi ini kita kan pernah ngobrol juga, Habib emang lagi ini kurang sehatnya. Lagi ya. Lagi pilek. Sama, Habib. Enggak, kalau Anda kayaknya sudah Seumur hidup. defaultnya udah pilek seumur hidup. Ya, Default tuh. Tapi Habib lagi pilek. Lagi pilek. Jadi enak kita sama-sama gak paham ini. Ini bukan podcast, ini bunyi-bunyian aja. Sama-sama dengung ini ya. Sama-sama dengung. Nah, tapi ya menurut aneh nih, kadang orang-orang agak lebay. Iya. Mungkin juga karena pengen bercanda ya. Davi-nya juga karena pengen bercanda. Karena tadi pas Davi ngabari mau ke warung, itu saya lihat nontonin podcastnya Davi. Oh ya. Iya. Gue nontonin terus ternyata ada sekarang tuh di YouTube bisa pakai transkrip otomatis yang bikin kan dari YouTube sendiri.
Ya. Ternyata transkrip otomatis YouTube aja ngerti sama omongan lu. Dav. Emang inget nih, Ngerti dia sesuai. Gue coba kan cek 80% ya. 80%. Kalau aku pernah ngedit kan, pernah ngedit di aplikasi itu, kan ada ini audio otomatis, teks otomatis. Iya, teks otomatis kan. Aku baca, maksudnya 50% kebaca, sisanya tuh ngawur. Kayak waktu itu aku lagi ngedit kan, pokoknya kata-katanya apa gitu. Nah, di situ munculnya mukulin copet. Oh, jadi jauh banget. Banget jauh. Seharusnya dia nanya ya, maksudnya Bang ya. Saya tidak mengerti maksud Anda ya. Tapi gitu, kalau itu 80% lah, 80% benar. Iya, kadang teman saya pernah tuh, teman gua pernah main kayak ke apa ya, kayak time zone gitu, pusat permainan di mall-mall dulu nih. Nah dia tuh gemuk banget. Nah terus dia tuh pernah ada kayak permainan gitu yang ngukur badan gitu. Ngukur berat badan. Ngukur berat badan. Terus pas dia naik, harap satu persatu. Oh, Jadi mesinnya ngedetek seolah-olah wah ini 2 orang nih. Oh, iya. Jadi harap satu persatu. jadi sama kayak gitu. iya. Kayaknya mesinnya maksud Anda apa? Maksud Anda apa? Saya tidak mengerti. Tapi ada juga yang ini. Jadi pas aku teks otomatis, semuanya nggak kebaca. Semuanya nggak kebaca. Iya. Coba Dav ya. Saya penasaran juga Iya. nih, kalau pakai ini Dav. Cara ngecek yang pakai suara. Nah nih Dav coba ngomong. Ngomong apa? Terserah nyari apa di YouTube. Belum. Ayo. Ini sabut nih. Yang benar tapi lo. Benar. Itu benar. Benar. Enggak. Benar, subhanallah. Oh, iya. Tuh nggak kebaca kan sabut ininya? Yang benar itu. Oke, Gisa Putrinya nggak kebaca. Yang benar tapi malah dia baca gua. Kayaknya wah lebih jelas Habib nih, mending gua dengerin Habib aja ya. Dengerin Davi udah bukan tokoh agama, sumbing lagi. Tapi tokoh agama nggak ada manfaat. Tapi tokoh agama ada yang sumbing nggak, Bib? Tokoh agama yang sumbing gue sih nggak pernah ketemu ya. Nggak pernah ketemu. Tapi kalau ada Habib sumbing 2 kata lucu sih. tapi ponaan gue sumbing. Habib. Nah, itu ada. Ada, tapi kan dia belum jadi tokoh agama. Insya Allah tapi kita cita-citakan jadi tokoh agama. Ya, tapi dia sumbing. Cuman dia udah iya, udah beres dah. Iya, langit-langitnya juga udah ditutup dia. Iya kan sama langit. Gue ngerti. Dia itu dari ini karena ibunya pas ngandung dia itu banyak kucing jalanan yang masuk ke rumahnya dia. Terus karena kasihan dikasih makan, terus katanya dokter kemungkinan dari virus Toxa. Itu dokter sok tahu. Dokter sok tahu. Sok tahu itu dokter. Dokter Tirta. Anda jangan sok tahu. Dokter Tirta. Iya. Oh, bukan, ini yang enggak, bukan dokter Tirta. Referensi saya tentang dokter cuma dokter Tirta. Dokter Tirta. Enggak. Oh iya. Katanya juga bisa dari sana dah. Jangan main sok tahu aja lo. Kan masih katanya. Tapi sejauh ini kan aku kalau bikin materi stand up aku searching kan kenapa bisa sumbing gitu-gitu. Iya. Enggak ada ini yang pasti, Dok. Lo dari iya. Bib, enggak ada yang pasti. Lo ngata-ngatain gua. Oh, ngata-ngatain. Dok. Oh, anjing. Bukan. Enggak. Itu jelas. Oh, itu. Dokter maksudnya. Dokter. Berarti lo dari lahir, Dok? Dari lahir. Enggak. Lo pernah nanya enggak sama ibu lo kenapa kira-kira? Pernah. Ya enggak tahu, enggak ada penyebab pastinya. Lo ada saudara tapi dah? Ada. Dan enggak sumbing? Enggak ada yang sumbing. Oh, sama sih saudara gua yang punya anak tuh 1 sumbing, yang lainnya enggak. Cuman itu anak pertama dah. Jadi, betul-betul kayak kaget. Kayak kan? aku dong nih. Oh iya, anak pertama. Aku anak pertama. Iya, kaget tuh. Betul-betul kayak. Ini, waktu itu mamaku nangis. 4 hari. Karena gue tahu persis tuh. Soalnya kalau masih bayi ya, mohon maaf. Iya. Itu kan wajah kita kan masih kecil tuh ya. Jadi kayak kentara banget tuh. Tekstur yang aneh gitunya tuh. Mohon maaf ini, ya kan ini buat edukasi ya. Ya, baru kemarin banget nih. Mamaku ngirimin ini yang di Instagram. Yang dia ada ngedotin bayi sumbing. Dia nggak bisa ngedot tahu. Jadi dia pakai
sedotan gitu di Iya, itu tetesin juga pelan-pelan. tantangannya. Gue Iya. juga tahu tuh. Tantangannya tuh itu. Makan tuh nggak bisa Iya. langsung gini. Betul. Dan operasinya nggak sekali kan, Dav ya? 2 kali paling nggak. Wah, lebih kalau yang ponakan gue tuh sampai 4 paling tuh. Wah parah itu. Bukan parah. Maksudnya kayaknya itu ada operasi plastiknya juga sih kayaknya ya. Oh bisa. Iya kan, biar Berarti- bentuknya kembali lagi. Oh berarti itu kembali normal. Kembali normal gitu. Oh bisa ya. Bisa. Oh ada juga aktor sumbing. Kalau Anda kan sudah kadung jadi rezeki tuh ya. Jadi udahlah jangan dibenerin lah. Tapi ada Bib, yang ini yang aktor sumbing tau nggak? Siapa? Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Iya, yang Joker. Oh, Joker ya. Itu Oh, dia Joker itu sumbing. sumbing. Bukannya Joker tuh penampilan utamanya di bibirnya. Bibirnya sumbing dia. Tuh. 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 Oh iya, padahal dia yang di highlight bibirnya kan. Orang sumbing itu sebenarnya Joker. Anda yang Joker, sumbing Anda jadikan bahan tertawaan. Itu jadi tertawa di atas kesedihan orang lain, Anda. Tapi itu udah operasi tahun ya. Operasi Udah maksudnya operasi ya? sempurna dia. Udah paling sempurnanya gitu. Iya. Ya, dia kayak Tetap kayak ada pernah garisnya. pecah aja Iya. sih, kayak garis. Itu mah teman gue yang pernah dipukulin orang juga gitu. Iya, karena bibirnya pecah. Ada teman gue pernah dipukulin orang. Pecah bibirnya ya setelah dijahit jadinya gitu. Sumbing jadi tapi Nggak enggak sumbing. sumbing. Pecah bibir. Pecah bibir. Celah bibir. Iya. Kalau bibir sumbing kan disebutnya celah apa? Celah bibir. Celah bibir. Iya. Padahal utamanya bukan celah bibir itu kan celah rongga. Celah langit-langit. Celah langit-langit yang bikin suaranya berubah kan karena langit-langit kan. Langit-langitnya bolong. Iya, itu kayak apa? Kayak sedotan bolong gitu. Oh iya, Bib. Iya kan? Iya. Dia bisa dipakai tapi kayaknya nggak kalau maksimal. disedot, tapi harus ini kemampuannya harus maksimal. Gitu banget. Betul. Tapi kalau yang diminum Fruby, Enggak. walaupun mau bolong nggak pakai sedotan Iya, tetap enak. tetap enak. Aku mau tanya Bib, kan Habib ponakannya sumbing kan? Nah itu baru lahir. Udah lama. Udah berapa tahun dia? Oh, udah berapa ya? 10 tahun? Lebih belasan lah. Tapi waktu kecil Habib tahu. Lah gue Maksudnya, dari bayi. nengokin dia. Gue dari bayi. Pas dia lahiran, gue ada di rumah sakit. Makanya gue tahu kan, karena wajahnya kecil terus sumbing, jadi kayak apa ya? Mohon maaf, kayak ke highlight gitu. Jadi shock kan Kayak pusat keluarga perhatian kita. gitu ya, pusat perhatian. Iya, kayak dia Wah. menjadi dominan akhirnya di wajahnya gitu. Oh. Karena gak tahu kalau bayi gak gini. Kalau bayi Iya, kalau bayi itu membuka gini. iya. Nih. Mohon maaf, ini kan edukasi ya. Iya, benar. Nah, itu kalau aku kan nggak pernah tahu waktu aku kecil ya, Bib. Itu waktu ponakan Habib kecil itu nangisnya gimana suaranya? Ya sama aja sih kalau kedengarannya sama aja. Cuman kayak jadi gimana ya? Jadi serba salah. Karena itu anak pertama bahkan cucu pertama. Oh, Jadi cucu pertama. ada yang mau nengokin pasti, tapi kita gimana? Kita kan tahu Oh. orang ngelihat juga kalau ibu bapaknya, omnya, bibinya ngelihat ya pasti dengan mata kasih sayang Iya. ya, tidak ada kekhawatiran, ketakutan atau rasa gimana-gimana. Tapi kalau orang lain kan gini, kadang yang sering tidak orang pahami adalah anak Anda itu hanya lucu di mata Anda tuh seringnya. Tidak di mata orang lain. Jadi kalau dia main-main di mall, ngerusakin ini di masjid tuh, Anda bilang lucu, tidak menurut orang lain kan. Itu cuma lucu di mata Anda. Jadi tolong kondisikan anak Anda tuh kan. Iya, iya. Jadi kalau namanya ibu, ayah, om, tantenya udah pasti sayang lah dan tidak kelihatan itu kekurangannya itu. Berarti sama persis kayak aku, Bib. Dia anak pertama, cucu pertama, aku juga sama. Jadi gimana tuh? Iya, jadi yang apa namanya? Jenguk ya? Iya. Bukan jenguk apa? Jenguk. Yang jenguk ya, yang jenguk. Pada sedikit. Awalnya senang tuh, masuk rumah senang. Aku diceritain nih, Bib. Waduh sedikit yang jenguk, lucu banget. Masuk rumah senang, pas keluar rumah. Iya. Gitu, Oh jadi dia baru tahu pas ngeliat ya, nggak mungkin juga diumumin kan sama keluargamu kan? Nah, itu tuh. Terus kalau aku keluar rumah,
Apa tuh? Apalagi di kampung. Iya. Kampung itu Anda kalau berkunjung 3 hari 5 hari, bener kata Nope, kayak wah bahagia, orangnya rukun. Tapi Anda kalau lebih dari 40 hari di kampung, gibah. Semua ada kriminalitasnya sendiri lah secara sosial tuh orang kampung tuh. Nah berarti dulu dari lahir tuh kan Davi ya? Dari lahir. Berarti ini nggak ada pernah nanya nggak ibu akhirnya trauma punya anak lagi? Bukan trauma punya anak lagi, tapi ini waktu kecil aku disiksa, dimasukin sumur gitu. Sama siapa? Sama bapak. Kenapa? Nggak tahu. Padahal masih balita. Masih sumur. Itu yang cerita siapa? Tante. Oh tante. Kenapa itu? Kayak nggak terima gitu, masih belum menerima. Aku nggak tahu kenapanya, tapi kata tante waktu kecil aku pernah dicelupin ke sumur. Oh, ke sumur? Ke sumur. Gimana ke sumur? Kan dalam tuh. Iya, dipegangin gini. Oh sampai masuk gitu? Mungkin karena nangis terus kali ya. Oh. Terus aku pernah makan. Benar, ini benar. Karena waktu kecil kan namanya anak dan cucu pertama ya, jadi pengawasannya agak-agak kurang. Oh, gitu. tiba-tiba Anda makan itu. Makan ini. Oh. Tapi jangan-jangan itu yang jadi rezeki kamu akhirnya dari mulut deh. Enggak juga sih. Saya udah sapuin, Anda kotorin lagi Anda. Pernah dicelupin ke sumur. Tapi kalau dicelupin sumur teman-temanku juga banyak. Sama ya? Banyak, karena itu kayak pola pendidikan di masa lalu yang tidak se-wise sekarang kan. Dulu itu temanku kalau pulang ngelewati jam maghrib, apalagi karena main kelereng gitu, itu biasanya kelerengnya dimasukin ke sumur, terus orangnya diikat kakinya kembali gitu, terus diturunin pakai tali gitu, bruk, dicelup, ditarik lagi. Dicelup, ditarik lagi. Ekstrim ya? Iya, jadi kayak udah kayak kita bikin teh gitu, teh celup gitu. Jadi cerbot. Lagian udah ada Fruby, ngapain minum teh celup? Iya ya. jadi gitu, digituin. Itu manajemen hukumannya orang dulu di kampung aku. Selain itu biasanya diikat di pohon, terus dikasih kaleng. Kaleng itu bahasa Madura semut yang merah tuh, yang gede-gede. Oh, semut. Kaha tuh bahasa apa? Kaha tuh plat Kalimantan Tengah. Nah itu, tapi itu semut kaha namanya. Semut kaha. Yang gede, yang merah kan? Iya. Tapi Dav ini orang yang sering gua jadikan contoh karena paling pas bahwa bukan orang berkebutuhan khusus, tapi orang berkemampuan khusus. Iya. Tapi aku ngerasa gitu juga, Bib. Ternyata gue baru dapat referensi baru. Joker. Kata gue kan seharusnya orang itu kalau menganggap apa yang disebut kekurangan di mata manusia sebagai kekurangan di mata dia dan di mata Tuhan, maka dia akan menghindari kreativitas, karya-karya dan kerjaan-kerjaan yang fokusnya di titik kekurangannya itu kan. Tapi Anda malah berkaryanya dua-duanya melawan di titik yang sama. Menyanyi yang mengandalkan suara, dan stand up comedy yang mengandalkan juga presisi suara. Jangan lupa, Bib, aku pernah jadi call center. Ya, Anda cerita call center tuh kan ya. Jadi call center. Walaupun mulut semua, Bib, ini Anda. Itu kan? Mulut semua. Kok bisa diterima ya jadi call center? Itu disuruh, Bib. Kalau diterima kan mungkin ini aku yang ngelamar. Ya kan diterima. Oh, ini disuruh malah. Aku kan daftarnya jadi ini terampil saudara. Oh, terus disuruh jadi call center. Karena kuku minimnya SDM, maksudnya kekurangan orang, akhirnya jadi ngisi yang kosong ya di call center kayak gitu. Kayaknya itu yang nyuruh kompetitor sih. Biar hancur perusahaan itu. Yang nyuruh kompetitor. Biar jelek namanya. Dav, berarti sekarang banyakkan manggung untuk stand up apa nyanyi, Dav? Nyanyi ya? Pokoknya aku mulai stand up kan 2014 nih. Iya. Sampai sekarang akhirnya kan nyanyi baru 2 tahun belakangan. Iya. Sekarang banyak kan stand up comedian yang juga nyanyi, kayak Zawi.
Mas Yono juga. Yono, terus Pras, Teguh. Bang Perasnya. Nah itu 10 tahun aku stand up malah banyak job nyanyi. Sekarang banyak kan job nyanyi. Iya, kalau dihitung-hitung dari dulu sampai sekarang tuh job nyanyi lebih banyak. Job nyanyi itu berarti nyanyi di Konser. korporat atau di konser? Konser. Festival-festival. Iya. Ada festival, ada yang korporat, ada yang sengaja ngundang gitu. Sekarang lebih banyak itu malah. Iya, lebih banyak nyanyi. Dan nyanyinya nyanyi lagu lu sendiri. Nyanyi lagu sendiri, nyanyi benar, bukan nyanyi komedi. Iya, nyanyi bener. Nyanyi komedi itu kayak inilah, apa grupnya Mukti, Iya, Orkes Pensil Alis. Orkes Pensil Alis. Terus Ya. ada grupnya GJLS tuh. Iya. Itu ada bandnya juga kan. Iya benar. Kalau ini enggak, Enggak. serius. Nyanyi serius. Itu kalau nyanyi gitu orang jadi ini enggak, Daf? Jadi kayak sedih karena Sedih, lagu-lagu. sedih. Orang sering, bukan sering sih. Ya sering ada yang, maksudnya pas apa namanya sing along. Iya, singelong. Ada yang nangis Apa nyanyi kan. bareng-bareng. Karena aku lihat ada yang nangis. Oh gitu. Iya. Mungkin karena ngelihat kamu, Daf. Enggak, bukan. Wah, kesian sungguh. Bukan. Disangka ini nyanyian untuk donasi. Bukan. Jadi, sempat aku pernah tanya, Bim. Aku kan konser. Iya. Nangis kan. Kebetulan itu aku konser di Pangkalan Bun. Di tempat Pangkalan Bun, ya kota oke. aku kan. Jadi yang ada kan teman-teman Pangkalan Bun tuh Kalimantan kan? Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Nah, terus pas selesai manggung aku nanya, tadi kenapa nangis? Ya, Pi, kita nggak paham apa kamu nyanyi apa. Enggak dong. Tapi nangisnya beneran, Bib. Itu karena liriknya, karena ininya gitu-gitu. Iya. Padahal liriknya sebenarnya sederhana aja ya, Daf. Itu dia, Bib. Karena gue kan termasuk orang yang selalu dengerin dan akhirnya bahkan di titik sampai support lagu-lagunya Davi. Kemarin Habib WA kan. Iya, kemarin lagu barunya tentang ibu. Gua WA tuh. Dav, boleh nggak dipotong yang di Pothub untuk gua naikin di Reels? Oh, oke, Beb. Tapi berhubung hari itu gua udah punya Reels yang mau gua naikin besoknya. Ternyata si Davi gak sabaran tuh. Hari itu dia naikin sendiri. Bukan gak sabaran. Kenapa? Besoknya aku naikin. Besoknya dinaikin sama lu kan? Dinaikin. Gua tuh masih belum naikin. Gua lusanya baru naikin emang karena udah ada jadwalnya di hari itu dan esoknya. Tapi nggak lama aku naikin, Habib naikin. Udah aku take down punya. Iya, di take down. Karena dia yang sudah sehari dengan saya yang 10 menit, banyak kan di saya dong view-nya. Iya. Padahal udah gua collab ya akhirnya. Take collab ya waktu itu. Take collab. Nah itu kan kita nungguin tuh Bib 2 hari. Kok gak diupload ya? Iya. Aku punya ini teman, dia suka ngasih ide gitu, kreatif kan. Dia ngomong ke aku, Pi itu coba WA Habib. Bib kalau bohong dosa tahu. Oh dikiranya gitu. Iya. Iya gitu. Anda kenapa gak nanya aja? Gak enak Bib. Sungkan. Padahal gue emang mau naikin, cuman biasanya tuh gue udah punya tuh bank konten untuk sehari, 2 hari, 3 hari tuh udah biasanya punya gue. Jadi biasanya ya udah naikin yang sudah terjadwal. Itu tuh soalnya gini Bib, aku kan mau ngepotong-potong podcast itu buat dinaikin kan. Iya. Cuma takut Habib ngupload. Iya. Makanya pas Habib nelpon itu nggak ada konten, kosong. Oh, makanya naikin itu akhirnya. Iya. Gitu, dan kalau nggak salah juga yang lagu tentang ayah kan? Ayah. Yang lagu tentang ayah akhirnya gue undang ke YouTube gue Jeda Nulis ya. Jeda Nulis. Waktu itu ngobrolin soal itu juga kan lagu ayah tentang ayah sama hal-hal tentang inilah bagaimana kehidupan khususnya beragama kalau orang itu memiliki kemampuan khusus kayak Davi. Misalnya kalau ijab kabul ya, waktu itu lo nanya kan. Kabul, azan, ijab kabul. Tapi aku sering azan, sumpah. Waktu kecil azan di musola. Ya waktu kecil ya, berarti Anda gak salah. Karena yang salah yang nyuruh tuh. Rebutan. Dan Anda ikutan.
Anda lebih ke gak tahu diri sih. Ya. Kalau azan memang yang diperintahkan oleh Nabi kan Bilal, dan Bilal itu bukan sahabat utama padahal. Sahabat utama tuh kan ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Tapi karena memang suara Bilal itu Paling yang terbaik, maka azan itu memang seharusnya berarti, yang suaranya terbaik. Oh iya. Berarti azan tuh harusnya suara yang terbaik. Iya. Anda kan ya, tapi akhirnya sekarang jadi yang terbaik kan ya, jadi penyanyi kan? Iya, di antara yang humming ya maksudnya. Iya, di antara. Tapi iya Dap, itu berarti lu kalau nyanyi lagu orang lain tetap bagus nggak Dap? Tetap bagus dan gak kena copyright kalau di YouTube. Sudah pasti gak kena copyright. Karena dikiranya lagu Anda sendiri itu kan, karena suaranya nadanya agak kemana-mana berarti. Artikulasinya kemana-mana. Tapi tetap bagus. Cuman aku kalahnya tuh di suara tinggi. Oh, tetap bagus David. Pede aja. Oh. Maksudnya tapi bagus. Kan ketika diupload orang-orang pada appreciate. Menurutku sih bagus. Cuman kalahnya kalau di nada tinggi. Soalnya kan langit-langit bolong masih. Oh, jadi gak bisa nada tinggi? Gak bisa. Waktu itu aku pernah les vokal, Bib. Les vokal. Kapan nih les vokal? Tahun lalu. Oh, berarti karena udah punya lagu dan punya keinginan untuk jadi penyanyi, akhirnya les vokal. Iya. Pertama daftar gimana? Ngelunjak ya. Iya, makanya. Pertama daftar gimana tuh? Kan yang daftar ngeliat tuh. Oh bukan, aku kan. Ini bisa menghancurkan reputasi saya. Itu kan aku ini seminggu bisa 2-3 kali manggung kan. Aku ngerasa tuh gak bisa mengolah suara, jadi 2 panggung habis suara gitu-gitu. Oh gitu. Terus aku butuh latihan. Berarti lebih ke teknisnya. Teknisnya. Nah, dapat lah singkatnya kita dapat tuh. Kristen. Cuman guru vokalnya Kristen penyanyi. Memang biasanya. Karena kalau di Islam kan musik haram ya. Jadi kalau di gereja kan malah jadi ini kan, gereja Protestan kan malah jadi nyanyi-nyanyi itu sebagai medium ibadahnya mereka juga kan. Nah, dapat guru vokal awal pertama kali ketemu Bib itu kan teknik vokal itu ada pakai teknik perut sama di tenggorokan. Iya. Nah di dada awalnya kata dia pakai teknik dada. Kak sumpah nggak bisa Kak, ini aku kalau pakai teknik dada suaraku napasku cepat habis. Iya pendek karena kan bolong. Iya. Karena kan sebagian nafas outputnya 2 ya kayak sedotan itu kan. Iya. Kayak sedotan. Sumpah gak bisa gini pokoknya padahal dia tahu kalau lu sumbing kan. Iya tahu. Tapi dipaksa sama dia pakai suara, pakai napas ini. Demi Allah gak bisa Kak. Iya. Terus dia akhirnya singkat cerita pertemuan pertama selesai. Kirain dia jawab, demi Yesus harusnya kamu bisa. Malah ngadu agama. Singkat cerita pertemuan pertama selesai itu Bim. Pertemuan kedua mungkin dia udah sangat kan. Oh iya. Dia langsung ngomong gini, tapi hari ini kita pakai napas perut aja ya. Akhirnya berhasil. Apa yang lu dapat dari kursus itu? Akhirnya selanjutnya aku pakai napas perut. Jadi orang kan kalau nyanyi tuh napasnya di perut juga, cuman dikempesin. Misalnya seandainya tapi perutnya sambil ngempes. Oh. Nah kalau aku kebalikannya, perutnya harus kembung. Jadi seandainya saja dunia, jadi perutnya kembung, bukan mengempes gitu. Gitu. Aku juga baru tahu kayak gitu ya tekniknya, supaya suaranya dapat habis. Oh gitu. Sebelumnya kan aku pakai suara leher tuh. Iya. Nah, Dav, ayah ibu lo ada nggak, Dav? Masih ya? Lengkap. Masih lengkap. Tapi lagu-lagu awal lo tentang ayah dan ibu ya, Dav? Kan biasanya itu kalau minimal orang tua kita sedang sakit gitu. Kalau tidak sudah tiada baru orang tuh tergugah bikin terasa. Iya. Kalau sudah tiada baru terasa. Oh itu lagu kesukaan gue tuh. Rumus dunia, judulnya Kehilangan. Yang Mas Nope nikahan. Gitu. Iya. Itu lagu andalan gue tuh. Itu sama Sahara.
Sahabatnya yang mana, Bib? Sahara sayangku, itu lagu dangdut. Nggak tahu. Jarang orang tahu. Emang lagu saya aneh-aneh. Orang tua masih nangkap, Bib. Nah, kenapa? Gimana? Iya, kenapa? Gimana ininya tuh aku kalau yang lagu Ayah itu kan karena emang aku dingin-dinginan sama bapak dari SMP. Apa dingin-dinginan? Maksudnya Jangan ngobrol. hubungannya kurang dekat. Karena tenggelamin ke sumur itu. Enggak, itu pun aku baru tahu 3 bulan belakangan ini pas aku balik ke Kalimantan kemarin. Oh, justru karena dingin-dinginan sama bapak. Iya. Kok bisa malah melahirkan lagu yang romantis dengan bapak? Kan seharusnya sebaliknya ya. Iya. Karena sebenarnya banyak yang pengen ku sampaikan, tapi karena dingin ngobrol, iya, lewat lagu aja. Lewat lagu. Oh, berarti sekarang Pak, nih dengerin nih, gitu ya. Didengerin lagu yang sekarang udah enggak? Sekarang udah ya lumayan cair lah, Bib. Lumayan. Kemarin kan sebelumnya dia nggak pernah ngobrol. Maksudnya dia nggak pernah mengawali pembicaraan gitu, Bib. Iya. Itu karena gengsi atau karena apa, Dah? Nggak tahu ya, karena emang jarang ngobrol kali ya. Sama saudara lu yang lain? Ngobrol. Lu sama lu doang? Sama saudara yang lain juga enggak. Oh, berarti emang tipikalnya tipikalnya begitu. tuh ini. Gengsinya tinggi. Oh, gengsinya tinggi. Nah, pas setelah laguku yang Bapak itu meledak, mulai cair. Nggak cair banget, tapi mulai mengawali pembicaraan gitu. Terakhir kemarin ini HP dia ceket banget. Apa? HP udah ceket banget. Ceket tuh apa? Ngelek Jelek gitu, udah rusak ya. Ngelek banget. Maksudnya dihidupin 30 menit kemudian langsung ngedrop gitu. Dia minta beliin HP. Oh, malu. Tapi ngomong dia. Apa ngomongnya? Mbok yo apa dibeliin HP gitu. Oh iya. Mulai gitu. Emang biasanya kalau udah butuh baru dia. Enggak. Mungkin itu cara inilah Tuhan ngasih alasan. Karena yang paling susah itu kan nyari alasan awal untuk ngobrol tuh. Ngobrol untuk pertama kali dan alasannya kan itu yang paling susah tuh. Makanya gue tuh selalu kalau ngobrol awal dengan orang biasanya temanya adalah sesuatu yang di kasat mata terlihat sama gue orang ini kayaknya seneng itu. Misalnya dia pakai jersey Juve nih, gue buka obrolan dengan Juve. Emang Juve lagi bagus? Lagi turun Juve. MU yang lagi bagus. MU lagi bagus. Ya, tapi ntar lagi turun lagi. Juve ntar lagi naik lagi. Juve naik lagi. Ya, tapi mau MU itu yang bagus cuman Madura United. Iya. MU. Bayangin tuh sponsornya aja Warung Madura. Ini bikin sendiri, Bib? Bukan bikin sendiri, ini official. Ini asli. Tapi ada Warung Madura tuh ini. Lah ini sponsornya Warung Madura. Oh, jadi semua Warung Madura dimintain duit gitu atau emang ada toko Madura? Nah, itu nggak tahu saya. Kayak bebek carok tuh. Iya. Itu kan bukan Warung Madura. Itu bebek milik orang Madura, tertan Muslim. Kalau ini kan Warung Madura. Jadi yang dimaksud Warung Madura itu warung kelontong. Oh, iya berarti semua warung Madura. Kelontong yang punya orang Madura. Patungan buat ini. Nah, itu nggak tahu sih. Nih. Rezeki semut tak tertukar. Apa itu? Rezeki semut tidak akan dimakan gajah, rezeki gajah tidak akan dimakan semut. Jadi rezeki tidak akan tertukar karena ia sudah tertakar di tangan Tuhan. Nah, Dav, berarti sama ayah tuh, Dav ya. Kalau sama ibu, kalau sama ibu terlalu dekat. Oh. Makanya dari dulu tuh aku nggak bisa nulis lagu tentang ibu. Tapi akhirnya nulis. Nah, suatu hari setelah lagu Rasnya Kota meledak, kan aku masih kemana-mana naik motor. Nah itu di jalan tuh kepikiran, dulu dibelai-belai sama ibu. Tidur di pahanya gitu. Makanya aku bikin lirik dulu soal lagu Rasnya Kota tuh aku bikin lirik, oh ibuku merindukanmu, sentuhan hangatmu semua tentang dirimu. Udah sampai situ doang. Terus nge-lag tuh. Ya udah jadi lagu. Oh itu udah jadi lagu. Jadi lagu itu doang awalnya. Udah. Tapi
mencari depan itu nggak bisa. Oh, jadi itu dulu maksud kamu ini jadi lagu dulu. Jadi Rapnya. Jadi rap, tapi ya udah nggak tahu kapan nanti bisa diselesaikan. Oh, lama tuh dari sana. Lama dari 2023. Baru jadi 2024. Pertengahan ya. Ya setelah di tepian rindu, lagu Lampu Kota, lagu Sepet. Oh, itu bahkan sebelum lagu apa Ayah. Itu. Dan menariknya lagu tentang ibu diawali dengan ayah. Iya. Nah, sampai ini ceritanya nih, Bim. Iya. Sampai akhirnya aku kan sering ke Jogja tuh, Bim. Iya. Buat berguru, bukan berguru sih. Ngobrol sama musisi-musisi sana. Oke. Anak-anak Endek, Wian Waton gitu-gitu. Ngomong-ngomong. Aku nonton Naruto. Itu lagi maraton Naruto. Iya, Naruto, Bim. Oh, jadi sumber inspirasinya Naruto. Iya, maraton Naruto. Nah, di Naruto itu ceritanya bapak dan ibunya Naruto tuh udah meninggal waktu Naruto lahir. Oh. Ini nggak penting sih, tapi awal mulanya dari sini. Dari sana. Itu yang men-trigger lah ya. Suatu hari ada perang dunia keempat. Oh, di Naruto. Di Naruto itu. Nah, musuhnya ngebangkitin mayat-mayat ninja itu. Oke. Buat ngelawan kubunya Naruto. Nah, kubunya Naruto itu ada teman namanya Orochimaru. Dia ngebangkitin 4 Kage, 4 presiden lah. Iya, 4 Hokage. 4 Hokage. Salah satunya bapaknya Naruto. Oh. Singkatnya kita perang. Selesai, Naruto menang. Saatnya berpisah dengan bapaknya. Nah, disitulah ada percakapannya tuh. Sedih banget. Oh, pokoknya, itu yang men-trigger akhirnya jadi lagu. Si bapaknya Naruto ngomong gini, kamu sekarang udah besar, udah keren, nanti semua akan menceritakan ke Kushina namanya. Siapa Kushina? Kushina tuh ibunya Naruto. Oh. Semua kehebatanmu akan kuceritakan ke Kushina. Maksudnya di alam sana. Di alam sana. Terus, tapi Naruto kayak pura-pura kuat gitu, Bib. Pura-pura kuat, tapi akhirnya nangis. Terus dia ngomong, iya tolong sampaikan sama merinding, Bib. Kenapa? Ada setan? Enggak, ini aku ceritanya benar. Iya, tolong sampaikan sama ibu, aku udah gak pilih-pilih makanan. Aku sekarang udah punya banyak teman. Oh, gitu, itu si Naruto ngomong? Iya, Naruto ngomong ke bapaknya, tolong sampaikan ke ibu. Dan itu yang jadi lagu dirimu. Itu makanya. Oh. Makanya apa mau pada ngecengin. Tapi emang animasi-animasi gitu itu emang quote-quote-nya deep banget. Gua bahkan pernah ada satu animasi itu yang menjadi brand ambasadornya satu produk, dan kemudian gue juga jadi brand ambasadornya. Akhirnya gue suruh bahas quote-quote dari animasi tersebut. Itu gila, quote-quote-nya bagus banget. Iya. Kaisen. Jujutsu Kaisen. Iya, Jujutsu Kaisen. Oh iya. Jujutsu Kaisen. Kemudian One Piece udah pasti kan quote-nya. Kemudian ini aja SpongeBob. Kalau dulu aku ngeliat SpongeBob tuh ini tau, Bib, kartun biasa aja waktu itu. Iya, itu bagi anak kecil SpongeBob itu ya gambar bergerak aja. Kalau omongannya, gue yakin anak kecil nggak ngerti. SpongeBob itu sebagai satu film, itu sebenarnya film dewasa. Iya. Jangan kan itu, Shinchan aja. Shinchan, even kayak Doraemon sekalipun, itu quote-quote-nya emang dalam-dalam banget. Kalau si SpongeBob, aku ngerasain, Bib, karena waktu dulu kan episode-nya itu aja kan yang tayangin, Bib. Iya. Nah, pas sekarang ini aku nonton, maksudnya begini. Iya, karena tentang kehidupan kan. Harusnya tuh Squidward tuh orang manusia beneran. Iya. SpongeBob tuh adalah ini yang itu karakter manusia pada umumnya. Iya. Tuan Crab yang duniawi, SpongeBob yang kayak birokratis orangnya. Kemudian SpongeBob yang santai, dan Patrick yang kayak di dongkrongan tuh ada aja teman kita yang kayak Patrick tuh pasti ada tuh. Yang kayak mencairkan suasana.
yang dengan kepolosannya bukan kebodohannya itu Iya. bikin suasana jadi hangat gitu kan, iya kan? Ya benar. Makanya jangan ini ya. Kalau ngeliat sesuatu tuh jangan dari ininya. Jangan dari sampulnya aja. Betul. Mentang-mentang itu dari anime. Iya. Kayak gitu. Makanya wibu, waifu itu jangan diremehkan. Iya. Mereka itu penonton film-film yang tidak kalah filosofis dengan film-film Benar. lainnya kan. Makanya kalau mereka bisa sampai cinta segitunya sama animasi itu emang karena Berarti ada sesuatunya di situ. iya, karena itu kayak gini lah, kayak komedi aja, Dav. Komedi itu kan menurutku dia powerful sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan yang nyaris tidak mungkin disampaikan dengan metode lain. Kayak misalnya kritik ke rezim. Di zaman dulu itu misalnya Abu Nawas itu menjadikan komedi sebagai Abu Nawas. media untuk mengkritik rezim agar si rezimnya tidak merasa direndahkan tapi kritiknya sampai dan orang-orang yang mendengarnya tidak merasa sedang memojokkan si rezim tapi sedang berkomedi aja gitu. Ya. Jadi itu Paham. media. Begitu juga dakwah, aku kan sering pakai komedi karena tawa itu adalah bahasa yang paling mudah dikenali dan dipahami oleh siapa saja. Beda dengan bahasa lain, bahasa filsafat, bahasa politik, bahasa-bahasa kimia, itu kan segmented kan. Tapi kalau ketawa, semua orang nggak usah belajar untuk ketawa kan. Iya. Jadi Benar. makanya sama kayak ini, karikatur tuh begitu dikarikaturkan, Karikatur tuh apa, Bib? animasi lah. Kartun. Kartun, animasi. Jadi begitu dianimasikan, orang ngerasa ini bukan tentang mereka. Ini bukan tentang kehidupan yang nyata gitu. Padahal kalau mereka berada di posisi itu, mereka baru sadar. Iya, Misalnya iya. kalau udah dewasa. Bahkan ada animasi yang ini kan akhirnya seolah-olah menjadi prediksi bagi kehidupan setelahnya. The Simpsons. Tapi Simpsons. benar semua, Bib. Makanya, Kok bisa ya? ya itu dia. Artinya kan bahwa mungkin ya itu sudah pasti bukan kayak dukun gitu ya. Iya. Tapi itu kan kayak analisa dia atau bayangan dia tentang sesuatu yang kemudian untuk menghilangkan kekhawatiran dia karena khawatirnya ada orang yang tersinggung, dia animasikan kan. Dan ternyata beneran kan banyak ceritanya yang akhirnya Iya, jadi banyak kenyataan. yang mirip. Bahkan sampai foto-fotonya posisinya juga mirip. Posisinya mirip. Yang Donald Trump yang mirip Donald Trump. Terus beberapa tokoh yang mati Iya. juga Sama-sama, mirip-mirip kan. bisa gitu ya? Iya, itu dia. Sama kayak lagu juga gitu kan, Dav. Semakin orang relate dengan lagunya, semakin orang suka kan biasanya. Tapi Habib ini bisa nulis lagu. Bisa sih karena beberapa kali aku sama misalnya Dik Doang itu pernah aku diundang Siapa itu? Dik Doang. Dik Doang apa? Dik Doang tuh seniman lah dulu, Oh, seniman. presenter bola, terus penyanyi juga. Dia itu punya komunitas Kandang Jurang Doang, tempat anak-anak kecil kemudian anak-anak muda untuk berkarya, bermain di sana. Nah, suatu hari pas nikahan anaknya, aku diminta untuk ceramah pernikahan. Nah, karena dia suka sama ceramah-ceramahku. Nah, pas ceramah pernikahan itu juga dia ngerasa ceramahku bagus banget. Akhirnya dia ambil gitar, terus gini, Bib, saya nyanyi, terus nanti pas saya berhenti, Habib ceramah ya. Oh, Pokoknya keluarin aja kata-kata Ini. yang Habib pengen keluarin. musikalisasi. Musikalisasi. Enggak, ini bukan musikalisasi. Jadi kayak perpaduan antara nyanyi dan puisi. Jadi pas ini cuman musikalisasi aja, tapi ada nyanyinya dia Iya, dulu. iya. Itu tiba on the spot. Aku on the spot, nyanyinya on the spot, semuanya on the spot. Tiba-tiba dia ngambil gitar dan jadi bagus, malah sempat direkam waktu itu. Jadi ya bisa-bisa aja sih sebenarnya. Tapi itu cuman nulis lirik doang atau sama? Enggak nulis, malah langsung spontan. Oh, Hui. Kirain oi gitu. Enggak. Makanya saya lanjutin. berarti Habib kalau nulis lirik tuh berarti maksudnya nulis lagu loh, lagu tuh kan Iya. ada nada, ada lirik, Iya. ada nyawanya. Lah emang yang ditulis itu lirik dulu, apa bikin lagu dulu atau apa dulu? Beda-beda, Bib. Kalau aku itu biasanya genjreng sambil ayu-ayu.
Oh gitu. Kalau aku. Tapi liriknya udah ditulis belum? Enggak. Belum. Belum. Jadi bareng, genjreng sama. Kalau ada teman-teman musisi yang lain ada liriknya dulu. Berarti lagunya yang ngepasin ke Iya, liriknya. nadanya ada juga yang Oh, ditemuin lagunya dulu, iramanya dulu, Irama. baru dimasukin liriknya. Iya. Oh, gitu. Berarti Habib belum pernah. Lagu belum pernah. Tapi akan mencoba nggak, Habib? Pengen kalau itu menjadi media Nah, ini, dakwah, Bib. kenapa enggak? Aku kan di awal-awal dakwah bahkan udah melibatkan musik sama Kikan Coklat. Aku ngajak Kikan ke samping kampung aku di Jember, Jawa Timur sana untuk jadi ceramah. Aku ceramah selama 7 jam 7 jam dari ceramah? siang. Iya, dari siang sampai maghrib. Itu perpaduan antara musik, stand up comedy dan ceramah. Oh. Aku ngajak Coki Muslim sama Uus waktu itu. Iya. Terus bandnya Kikan. Akhirnya orang 1.000 orang lebih, 3.000 kayaknya, 3.000 orang mau bayar untuk dengerin ceramah 7 jam tuh. karena kekuatan stand up comedy dan musik juga. Kalau enggak kan saya ditinggal kan ya 7 jam ceramah. Makanya itu. Tapi ini Bib. Makin kesini, makin tahun-tahun sini kan aku belum ada lagi yang seperti Haddad Alwi. Haddad Alwi ya. Itu tuh, Bib. Iya. Lagu-lagu begitu. Lagu-lagu kalau Haddad Alwi kan dia memang musisi. Masa? Iya, dia memang musisi. Bahkan sekarang dia lagi viral lagi kan? Yang mana, Bib? Iya, karena dia kemarin sukses di Synchronize. Oh iya. Dia duet lagi sama Sulis. Karena di Synchronize kan kemarin konsepnya penyanyi-penyanyi cilik yang dulu sukses. Iya. Atau penyanyi-penyanyi yang untuk anak-anak kecil. Itu dipanggil lagi untuk duet. Nah itu viral lagi karena dia nyanyi di depan anak-anak Jaksel gitu. Yang yang begitu-begitu. Tapi dia ingat. Karena dianggap itu memori masa lalunya itu tercalling lagi. Bahkan ada satu cewek yang nangis banget. Akhirnya setelah itu dia memutuskan pakai berkerudung dan akhirnya podcast sama Haddad Alwi. Keren. Iya, keren. Karena kan pintu hidayah itu bisa datang dari mana aja. Benar. Salah satunya ya dari callingan romantisme masa lalu tentang Haddad Alwi itu. Kalau aku ini, Bib. Nggak tahu kenapa aku selalu ingat sholat kalau dengar lagu ini. Anaknya, ngamat aku hadapi pagi. Damaikan hati. Pokoknya film Bang Uus. Aku kirain lagu gereja itu tadi. Bukan. Lagu Islami dia. Itu selalu ingat sholat aku kalau dengar lagu itu. Iya, kayak setiap lagu itu pasti menyimpan memorinya sendiri-sendiri ya. Kayak kalau dengar lagu ini kita kelemparnya keingetan tentang ini. Kalau aku tuh ngebayanginnya, wih ini gimana kalau aku pagi malam tidur terus paginya nggak bangun gitu. Ya, kalau ingat lagu itu ya. Iya. Nah, Dav, kalau di lagu lu tuh kan katakan pada ibu kalau sekarang aku baik-baik saja di baik-baik sini. saja, terus aku nggak pilih-pilih makanan, terus aku sehat ya. Iya. Tak lagi pilih-pilih makanan, malah sampaikan padanya. Merindukannya. Nah, kalau emang ibu kamu kalau nelpon itu ya Dav yang diingetin, atau itu karena dari Naruto? Soalnya aku agak gak relate dengan itu. Agak-agak relate. Gak relate karena kalau ibuku tuh ngingetinnya 2 hal, sholat sama minum air putih. Minum air putih? Iya itu doang. Udah karena minum air putih untuk kesehatan lahir, sholat untuk kesehatan batin. Kalau itu tuh ini Bim. Dulu waktu kecil tuh ini kita bahas liriknya dulu Bim. Kalau liriknya itu dari Naruto. Tapi sebelum aku nonton Naruto itu aku pengen banget masukin part dimana aku ingat dulu tuh aku pengen banget bakso. Tapi ibuku nggak punya duitnya cuma 2.000 atau 3.000 gitu. Nah, karena nggak punya duit itu akhirnya dia beli kuahnya doang buat dimakan pakai nasi gitu. Nah itu tuh aku kata-katanya nggak dapet, maksudnya gimana nganuin adegan itu ke dalam sebuah lirik. Itu aku nggak dapet sampai akhirnya aku nonton Naruto, kita lagi pilih-pilih makanan, wah ini kayaknya bisa nih gitu.
Itu emang kata-katanya si Naruto itu. Kalau bentar lagi aku udah nggak pilih-pilih makanan lagi itu Naruto. Tapi dari sebelum-sebelumnya aku pengen banget masukin Part itu. makan Makan bakso tapi kuahnya doang. Iya. Pemberian dari ibu. Ibu dan itu aku nggak mau Bib. Waktu itu nggak mau kalau nggak ada pentolnya. Oh iya. Itu. Sekarang tidak lagi pilih-pilih makanan. Ya, sekarang aku udah nggak pilih-pilih makanan. Dan gue yang relate itu tidur di pahanya terus dilus-lus kepalanya, itu relate banget sih. Ya itu Bib. Maksudnya banyak yang pengen dan aku belum pernah baca buku Bib. Iya. Jadi kosakata aku sedikit. Iya. Maka sebenarnya banyak hal yang pengen aku masukin di lirik tapi mentok. Kemampuan menarasikannya. Gimana ya? Iya. Begitu Bib. Iya. Nah, yang menarik tadi juga lagu tentang ibu diawali dengan Apa? Sampaikan pada ibu. Itu ya bilang ngambil dari Naruto. Oke. Soalnya kenapa? Karena seringkali ayah ini orang yang dinomorduakan oleh anak-anaknya. Karena dianggap kontribusinya tidak sebesar ibunya. Mungkin karena pengaruh Islam ya, karena kan kata Nabi Muhammad, ibumu baru ayahmu. Padahal harusnya kalau ngomong itu jadi laki-laki dulu ya. Jadi laki-laki dulu baru tahu rasanya ini menanggung beban. Iya, menurutku kenapa Nabi Muhammad bilang ibumu, karena di zaman itu perempuan dan kaum ibu termasuk anak perempuan itu mendapatkan diskriminasi. Oh gitu. Iya, karena budayanya sangat patriarkis. Bahkan kalau punya anak perempuan dipendem hidup-hidup. Karena dikubur hidup-hidup di zaman itu. Nah, untuk mengangkat derajat kaum perempuan, salah satunya dilakukan oleh Nabi dengan menyebutkan ibumu baru ayahmu, agar kemudian setara dengan laki-laki. Dan padahal yang dimaksud ibumu 3 kali itu karena ibumu yang mengandung, melahirkan, dan menyusui kamu. Yang ketiganya ini butuh pengorbanan besar yang tidak bisa kamu balas dengan apapun. Nah, ketiganya ini sama-sama ada peran ayah. Ketika ibu mengandung di perutnya, ayah itu mengandung di kepalanya. Iya. Iya enggak? Dia mikirin, wah, anak gue mau dikasih makan apa nanti? Gimana lahirannya? Wah, teman-teman gue tuh yang istrinya lagi ngandung, pusing terus dia. Terus ketika melahirkan, wah itu bukan cuman perempuan yang mempertaruhkan nyawanya, laki-laki secara tidak langsung mempertaruhkan nyawanya. Mungkin bukan nyawa dalam pengertian fisik, tapi nyawa dalam pengertian harga diri dia. Karena teman-temanku pada cerita, ketika istri kita melahirkan itu kayak ini titipan loh, ini amanat loh. Dari orang tuanya dia, dari mertua kita kepada kita. Sehingga kalau ada apa-apa, pertaruhannya adalah harga diri kita di mata keluarganya. Iya, iya. Jadi sama. Kemudian ketika menyusui, jelas kalau dalam Islam, kewajiban menyusui itu tidak ada pada ibu. Emang iya, Bib? Itu kewajiban suami. Maksudnya gimana tuh, Bib? Jadi, tugas menyusui itu bukan tugas ibu, tapi tugas ayah. Sehingga kalau ibu gak bisa menyusui anaknya dan harus beli susu untuk anaknya, atau harus ada ibu persusuan dan ibu persusuan itu minta gaji, maka yang harus menggaji adalah ayahnya. Yang belikan susu juga ayahnya. Oleh karena itu, kalaupun susunya gak dibelikan dan bukan ibu sepersusuan, seharusnya seorang ayah mendampingi, menjadi support system ketika istrinya menyusui. Jadi gak dibiarin sendiri, tapi ditemenin, dipijitin. Kalau pengen ngopi, ngeteh, dibikinin gitu. Paham. Jadi cuman ayah tuh sering gak ke-highlight ya. Iya. Makanya gue senengnya itu. Makanya kemarin pas hari ayah, aku bikin konten jadi kayak kita nempelin ini di sedot WC, Bib, tau gak? Dinempelin sedot WC bla 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 di tiang listrik. Iya. Jadi aku kontennya nempelin kata-kata di tiang listrik terus tinggal kata-katanya. Jadi sudah berapa banyak cerita yang belum diceritakan kepada ayah. Tuh. Dan sudah berapa banyak cerita yang
ayah gak bercerita kepada kita. Oh iya. Iya enggak? Justru gue tuh sekarang ayah gue umur 70-an. Itu justru sekarang tuh gue baru tahu betapa beratnya hidup ayah gue tuh. Jadi gila. Ayah itu pura-pura sehat agar anaknya sekolah kok. Sedangkan seorang anak pura-pura sakit agar dirinya gak sekolah. Ayah tuh pura-pura sehat agar dia bisa bekerja untuk membiayai anaknya sekolah. Terus ayah tuh sering kayak ini kan. Kayak misalnya ke tempat permainan nih. Ya udah dia cuma nganter anak dan ibunya main. Yang penting seneng. Kemudian ini enggak, Dap, lu baru sadar atau enggak bahwa karena lu belum nikah kan? Belum. Gue yang baru sadar. Gue belum jadi ayah, gue belum punya anak. Tapi sebagai suami aja gue mulai sadar. Gue itu kecenderungannya makan enak kayak di kafe, di mana. Itu kalau sama istri aja. Oh. Kalau sendiri ya sekedar kenyang aja. Oh. Sekedar makan apa aja. Gue di kantor makan itu kecenderungannya kalau nggak telur dadar masak sendiri di kantor ya beli di warteg aja. Itu pun bukan yang menu-menu atau warteg-warteg khusus, enggak, ya seadanya. Yang penting nggak mati aja kayak laki-laki itu mikirnya. Yang penting nggak mati, nggak Iya. apa. Nah ayah tuh sering gitu. Dia makan enak ya saat bersama keluarganya aja. Aduh, iya. Jadi sering nggak ke highlight gitu. Dia rela. Ya udahlah, gue agak jadi kayak pahlawan tanpa tanda jasa. Gue rela gak dijadikan lagu, gak dianggap baik asalkan keluarga gue baik-baik aja. Iya. Iya kan? Iya gitu. Gitu aja tuh. Aku ini rasanya ini Bib. Kan aku mau nikah nih. Nah itu semua duitnya aku semua. Jadi kadang kalau malam tuh suka duduk gitu. Oh gini ya rasanya bapak nyari duit ini. Iya. Oh pantesan dulu saling duduk sendiri gitu. Iya. Bilang. Iya. Pokok ayah itu kalau hilang dia pasti healing. Dan healingnya itu sederhana. Seorang ayah itu hanya pengen duduk sendiri menghadap langit, ngerokok sambil ngopi. Itu aja. Iya lagi. Dia hanya ingin memutar pikirannya dan mengaduk-ngaduk perasaannya sendiri aja. Iya, kenapa? Iya. Makanya sering kelihatan banget kan bapak-bapak yang tiba-tiba di depan rumahnya pakai sarung duduk, ngadep langit udah sama rokoknya kan. Duduk. Aku kalau suka yang malam, tengah malam tuh. Jam 12 sampai subuh. Pasti duduk aja gitu. Iya. Itulah. Dan itu kerasa kan. Kerasa. Bahwa menjadi dewasa itu berat. Iya. Kerasa banget tuh. Berat sekali bagaimana berbagai masalah harus kita pikirkan. Dap, ini grup WhatsApp di mana? Di warung-warung Madura. Ini udah pada WhatsApp nih mereka. Oh ada grup. Wah ada grupnya, ada. Nih ya, dari Dira di Bogor. Ini ya kak? Dira. Karena bukan nama Madura itu. Wah, ini istrinya mungkin. Oh, istrinya. Istrinya, suaminya yang punya warung Madura di Bogor. Iya. Bib mau nanya ke Davi, kalau orang sumbing, tanda kurung maaf. Katanya kalau minum air masuk hidung, itu bener nggak? Kau bercerita tentang Nabi dan Tuhan, sembari meneguk cium berkonang. Dap, mau kemana lagi bentar lagi? Habis ini aku mau lanjut ngamen lagi, Bib. Kebetulan bis bentar lagi datang. Oh iya? Ya. Nih gua kasih buat sambil ngamen. Makasih ya, Bib. Aku wah, bentar lagi nih. Aku tinggalan bis. Orang sumbing kalau makan gini kepedesan gimana? Ada suaranya. Ada suara, Bib. Cabut dulu ya, Bib. Siap, Dap. Hati-hati ya. Ya.